Hello, perkenalkan nama saya Marcella Asiba, NIM 19081003, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Semester 5 di Universitas Katolik de la Salle Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan proses belajar mengajar untuk anak sekolah dasar. Selamat pagi anak-anak. Nah, apa kabar kalian hari ini? Baik semua ya? Nah, sudah siap untuk belajar? Oke, siap. Nah, coba atur kursinya yang rapi ya. Kita akan mulai belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita mulai dulu dengan berdoa. Nah, siapa yang bisa bantu ibu untuk pimpin doa? Ayo, siapa? Oke, ketua kelas ya. Ya, silahkan. Sikap berdoa semua ya. Ayo. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Nah, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah berani memimpin doa. Kita berikan tepuk tangan untuk ketua kelas. Nah, baik. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau mengecek hadiran dulu ya. Nah, Aulia hadir, Amara hadir, Boy hadir, Diana hadir, Christina hadir, Laskar hadir, Margaret hadir, Mario hadir, Tristan hadir, Juliana hadir. Nah, oke. Baik, jadi semuanya hadir ya hari ini. Nah, jadi rajin-rajin semua ya datang ke sekolah. Oke, jadi semuanya hadir, tidak ada yang tidak sekolah. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang menyimpulkan teks cerita dan juga melengkapi teks cerita. Dan pelajaran yang kedua tentang makhluk hidup. Jadi, menyimpulkan dan melengkapi teks cerita. Nah, itu adalah menyimpulkan dan melengkapi isi teks cerita. Nah, itu pelajaran kita yang pertama ya. Nah, dan pelajaran kita yang kedua yaitu tentang makhluk hidup. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu menyimpulkan dan melengkapi isi teks cerita. Nah, di sini ada cerita. Ibu mau membagikannya kepada kalian ya. Nah, Ibu sudah bagikannya, itu adalah sebuah cerita, sebuah dongeng tentang persahabatan. Persahabatan antara kerbau dan juga burung gala. Nah, jadi Ibu akan memberikan tugas sekarang ya untuk kalian kerjakan. Nah, kalian baca dulu dongeng tersebut ya. Ibu berikan 5 menit untuk kalian baca dongeng tersebut ya. Nah, silahkan kalian baca. Nah, sudah ya, kalian sudah membacanya. Nah, sekarang yang harus kalian kerjakan yaitu menyimpulkan isi teks cerita tersebut. Nah, bagaimana sih itu menyimpulkan isi teks cerita? Nah, jadi Ibu jelaskan ya. Jadi, setelah kalian membaca cerita rakyat,
cerita dongeng tersebut. Nah, kalian kan sudah tahu bagaimana jalan ceritanya. Jadi di situ kalian setelah kalian mengetahui apa sih isi cerita tersebut, nah kalian menyimpulkannya dengan kata-kata kalian sendiri. Nah, kalian bahas apa yang ada dalam dongeng tersebut. Nah, di situ kalian tulis apa yang kalian membaca dalam dongeng tersebut. Nah, begitu itu menyimpulkan teks cerita ya. Nah, Ibu memberikan kalian waktu 5 menit lagi ya untuk mengerjakan soal tersebut ya, menyimpulkan teks cerita tersebut ya. Silakan kerjakan. Nah, sudah 5 menit ya. Nah, sekarang siapa coba yang berani membacakan hasilnya, pekerjaannya? Ayo coba, angkat tangannya siapa yang berani. Diana ya, silakan Diana. Coba supaya tuh teman-teman lain boleh dengar, ayo. Nah, baik sekali ya, walaupun singkat isi kesimpulannya tetapi jelas ya. Jadi Diana sudah memahami bagaimana itu menyimpulkan isi teks cerita. Ayo kita berikan tepuk tangan. Nah, sekarang coba siapa lagi yang berani? Selain Diana, ayo. Siapa? Ya, Yuliana ya, silakan Yuliana. Ya, bagus sekali, kita berikan tepuk tangan juga ya. Nah, jadi Diana dan Yuliana juga sudah mengerti ya bagaimana menyimpulkan, bagaimana mereka sudah membaca dengan baik dongeng tersebut ya. Coba lagi satu. Ibu mau siapa yang berani? Coba yang laki-laki dulu. Ayo siapa? Boy. Oh, silakan Boy baca. Ya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan ya. Nah, jadi mereka bertiga itu sudah berani-berani ya membacakan pekerjaan mereka. Bagus sekali ya. Jadi itu kesimpulannya. Jadi kalian sudah mengerti bagaimana itu menyimpulkan teks cerita. Nah, ceritanya bagus ya tentang persahabatan antara kerbau dan juga burung galak. Persahabatan kedua hewan tersebut. Nah, jangan mengikuti sikap dari sang monyet, tidak mau membantu sesamanya ya. Akhirnya dia juga dibenci oleh sesamanya. Nah, jangan seperti itu ya. Kita harus saling bantu-membantu ya. Baik sekali. Nah, jadi itu adalah menyimpulkan isi teks cerita. Nah, sekarang itu melengkapi teks cerita. Nah, bagaimana sih itu melengkapi? Jadi misalnya ada kata monyet ... mau membantu kerbau. Dia ... sombong. Nah, di sini kan ada kata yang tidak diisi atau kosong. Jadi di sini kita itu harus melengkapi kata tersebut. Misalnya di sini monyet ... mau membantu kerbau. Nah, dalam dongeng tadi itu sini monyet berarti tidak mau ya, tidak mau membantu kerbau. Dia sangat sombong ya. Nah, itu adalah melengkapi isi teks cerita. Nah, di situ di buku halaman 25 coba buka. Nah, di situ ada teks cerita dan di situ ada banyak kata-kata yang tidak ada ya. Jadi kalian harus melengkapinya.
Nah, ibu mau membagi kalian, kan di sini ada 10 orang ya, ibu mau membagi menjadi 5 kelompok ya. Satu kelompok 2 orang. Nah, itu ya, sudah ada temannya di samping itu, ya itu adalah teman kelompok kalian. Nah, ini adalah tugas dalam bentuk pekerjaan rumah ya. Jadi kalian kerjakan di rumah. Ya, saling bekerja sama, saling membantu ya. Jangan cuma satu orang yang bikin. Nah, semua harus saling bantu membantu. Nah, di situ ada teks cerita yang harus kalian lengkapi. Nah, itu. Jadi itu adalah pekerjaan rumah kalian ya. Kerjakan di rumah ya. Nah, oke, baik. Nah, kalian kan sudah mengerti ya, menyimpulkan dan juga melengkapi bacaan. Nah, itu dia. Jangan lupa kalian untuk mengerjakannya ya. Ya, besok ibu mau, minggu depan ibu mau kumpul ya. Kalian harus kerjakan dengan baik. Nah, jadi setelah ibu memberikan tugas atau pekerjaan rumah, nah, ibu akan menyimpulkannya. Jadi bagian kalian kan sudah tahu, jadi kita sudah belajar tentang menyimpulkan dan juga melengkapi isi teks cerita. Nah, di situ kalian sudah tahu bagaimana cara menyimpulkannya. Dari kalian membaca dulu dongengnya atau ceritanya, di situ kalian sudah memahami isi cerita tersebut. Dari situ kalian sudah bisa menyimpulkan apa isi dari dongeng tersebut. Nah, itu adalah menyimpulkan isi teks cerita dan juga melengkapi teks cerita seperti yang ibu contohkan tadi ya. Itu adalah melengkapi isi teks cerita. Nah, oke, baik. Pandai-pandai semua ya. Nah, setelah itu kita lanjut pada pembelajaran kita yang kedua, yaitu tentang makhluk hidup. Nah, sebelum ibu lanjut, ada yang sudah tahu apa itu makhluk hidup? Siapa coba yang berani? Coba angkat tangannya. Siapa yang berani mau menjawab? Laskar. Apa Laskar? Apa itu makhluk hidup? Makhluk yang bisa bernafas. Ya, benar ya. Ada yang sudah tahu apa itu makhluk hidup? Garet, apa itu makhluk hidup? Makhluk yang bisa bergerak ya. Jadi, jawaban dari kalian semua itu benar. Nah, jadi makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan. Nah, dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jadi, itu dia adalah makhluk hidup yang dapat mempertahankan dirinya dari perubahan-perubahan lingkungan. Dan dapat berkembang biak untuk melestarikan hidupnya. Nah, ada yang sudah tahu makhluk hidup itu apa-apa saja? Coba siapa yang sudah tahu? Nah, jadi makhluk hidup itu ada hewan, kemudian tumbuhan, dan juga manusia. Nah, itu dia adalah makhluk hidup. Ketiga ini ya, itu adalah makhluk hidup. Nah, di sini kita akan belajar tentang keuntungan dan juga kita akan belajar tentang hewan-hewan apa saja yang menguntungkan dan juga merugikan bagi manusia. Dan jadi kita fokus pada hewan dan juga manusia. Nah, sebelum kita lanjut pada hewan yang menguntungkan dan merugikan, kita harus belajar dulu apa manfaat hewan bagi manusia. Nah, jadi ada 7 manfaat hewan bagi manusia. Nah, yang pertama sebagai sumber makanan, kemudian untuk memanfaatkan kulit dan bulu, sebagai hewan peliharaan, memanfaatkan tenaga, sebagai alat transportasi, sebagai konsumen rantai makanan,
dan juga menyerbukan tanaman. Nah, sekarang kita akan lihat satu-satu. Di sini Ibu sudah tempel gambar-gambar hewan yang merugikan dan juga menguntungkan bagi manusia. Nah, kita lihat yang paling ujung ini. Ini ada hewan apa coba? Siapa yang tahu? Ini hewan apa? Ya, benar. Ini adalah sapi. Nah, sapi ini hewan yang merugikan atau menguntungkan? Coba ayo, siapa yang tahu? Ya, benar. Ini adalah hewan yang menguntungkan bagi manusia. Nah, keuntungannya itu di mana? Coba. Terlihat di mana? Nah, jadi keuntungannya itu terlihat pada tenaganya, kemudian pada daging, susu, kulit, dan juga tanduknya. Nah, itu adalah keuntungannya bagi manusia yang ada dalam diri hewan ini. Nah, kita lihat yang kedua, ada apa di sini? Coba. Ini adalah kerbau. Kerbau itu adalah hewan juga yang menguntungkan bagi manusia. Nah, karena bisa diambil tenaganya, daging, dan juga susu. Itu dia. Hampir mirip ya dengan sapi. Kemudian kita lihat di sini hewan yang ketiga. Hewan yang menguntungkan. Ada kambing. Kambing ini diambil dagingnya, kemudian susu, dan juga kulitnya. Hampir mirip ya ketiga hewan ini yang menguntungkan untuk manusia. Nah, kita lanjut hewan yang keempat, yaitu di sini ada ayam. Ayam ini apa keuntungannya coba bagi manusia? Siapa yang tahu? Tesalonika, apa coba? Iya, biasa kita ambil telurnya. Ada yang sudah tahu lagi? Dagingnya, ya benar sekali ya. Telur dan juga daging. Nah, yang terakhir apa? Bulu, ya benar, bulunya juga bisa menguntungkan bagi manusia. Nah, kita lanjut hewan yang kelima. Hewan yang menguntungkan, yaitu ada lebah. Nah, ini adalah hewan lebah. Nah, keuntungannya apa sih lebah ini? Nah, kita bisa ambil madunya, kemudian sarangnya bisa dibuat untuk pembuatan lilin. Dan kita bisa melakukan pengobatan alternatif dari sengatnya. Jadi walaupun sengatnya sakit, tetapi bisa membuat pengobatan alternatif. Nah, itu adalah keuntungan-keuntungan dari 5 hewan yang menguntungkan bagi manusia. Nah, sekarang kita lanjut pada hewan yang merugikan bagi manusia. Nah, kita lihat yang pertama ada, ini apa coba? Iya, ini adalah kutu ya, kutu rambut. Biasanya ada pada orang-orang yang malas mandi ya, malas mencuci rambutnya. Nah, kutu ini apa sih kerugiannya bagi manusia? Nah, kutu ini menghisap darah manusia ya, menghisap darah manusia. Tepatnya pada kepala. Nah, hewan yang berukuran kecil ini adalah parasit. Nah, parasit itu adalah hewan yang bertahan hidup dengan membutuhkan makhluk lain. Ya. Jadi ini adalah hewan parasit. Dia membutuhkan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya. Jadi dia merugikannya bagi manusia. Dia menghisap darah manusia. Nah, kemudian kita lihat hewan yang kedua yang merugikan, yaitu ada nyamuk. Nah, nyamuk ini juga menghisap darah manusia. Dia juga bisa menyebabkan demam berdarah ya. Biasanya di anak-anak mereka mendapatkan demam berdarah karena digigit oleh nyamuk. Nah, itu merugikan ya. Kemudian yang ketiga di sini ada hewan
Nah, ini adalah tikus. Nah, ini adalah jenis-jenis tikus ya, bisa terlihat. Nah, tikus ini adalah hama di suatu rumah. Banyak sekali ya biasanya adik-adik lihat di rumah. Pasti ada tikus. Nah, mereka ini adalah hama dalam rumah. Nah, mereka biasanya mengkonsumsi atau memakan bahan-bahan makanan yang ada di rumah. Nah, itu adalah tikus. Jadi, adik-adik harus simpan makanan di lemari yang terkunci ya, supaya tidak dimakan oleh tikus. Ya, benar. Jadi, ini adalah hewan ketiga yang merugikan bagi manusia. Nah, ini hewan yang keempat. Ada yang sudah tahu ini apa? Iya, besar sekali ya gambarnya. Nah, ini adalah lintah. Nah, ada yang sudah tahu lintah itu merugikan di manusia pada bagian apa? Iya, benar. Ini lintah itu menghisap darah manusia dan tidak akan bisa lepas kalau dia sudah kenyang. Nah, misalnya dia sudah besar, dia sudah menghisap darah kita. Nah, dia tidak akan bisa lepas, ya. Nah, kemudian yang kelima ada lalat. Ini adalah hewan yang merugikan yang kelima. Nah, badannya ini yang kotor, suka menghinggap-hinggap di makanan, yang menyebabkan datangnya suatu penyakit. Dan biasanya lalat ini sudah hinggap di sampah, dan tiba-tiba dia datang hinggap di makanan kita, dan akhirnya menjadi kotor dan kita menjadi sakit. Jadi itu adalah hewan yang merugikan bagi manusia. Nah, jadi di sini Ibu sudah jelaskan hewan-hewan yang sudah merugikan dan juga menguntungkan bagi manusia. Nah, apa yang membuat untung? Ada 5 hewan ya, dan juga ada 5 hewan yang merugikan. Itu adalah penjelasan Ibu tentang hewan yang merugikan dan juga menguntungkan bagi manusia. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa kalian sudah paham dengan materi yang tadi Ibu jelaskan? Coba ayo, siapa yang belum mengerti angkat tangannya? Coba. Oh, Amara ingin bertanya. Silakan Amara. Iya, jadi hewan yang merugikan dan juga menguntungkan bukan ini saja. Ini adalah Ibu hanya ambil contoh. Ini hewan yang menguntungkan 5 hewan dan juga hewan yang merugikan 5 hewan. Nah, itu dia ya. Jadi ada banyak sekali hewan-hewan yang menguntungkan dan juga merugikan. Di sini Ibu cuma ambil sebagiannya saja. Nah, selain itu ada yang kurang paham? Ada yang masih ingin bertanya? Coba angkat tangannya. Sudah mengerti ya semua ya? Bagus. Nah, sekarang Ibu mau memberikan pekerjaan rumah ya, atau PR. Dan kalian harus mengerjakannya di rumah. Nah, sekarang Ibu mau kalian di rumah mencari hewan yang menguntungkan dan juga merugikan ya. Maksimal hewan yang merugikan 5 dan juga hewan yang menguntungkan 5. Selain dari yang Ibu ambil contoh ini ya, selain hewan-hewan yang ada di papan tulis ini. Nah, bisa? Iya, bisa. Jadi itu adalah pekerjaan rumah kalian. Besok sudah bisa, minggu depan bisa dikumpul ya. Nah, ada lagi yang kurang paham? Sudah jelas ya? Oke, baik. Nah, jadi kita sudah belajar tadi tentang makhluk hidup. Dan di sini kita fokus pada hewan dan juga manusia. Nah, hewan-hewan yang merugikan, kemudian hewan-hewan yang menguntungkan, manfaatnya, kemudian jenis-jenisnya, apa saja ya. Jadi, itu adalah pembelajaran kita hari ini.
Semoga pembelajaran kita hari ini kalian bisa pahami dan menjadi bekal kalian nanti ya. Kalian harus terus rajin belajar dan mengetahui apa saja hewan-hewan yang menguntungkan dan juga merugikan bagi manusia. Nah, jadi cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk itu tadi kan kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan doa, jadi kita harus mengakhirinya juga dengan doa. Nah, siapa yang coba yang bisa bantu Ibu pimpin doa? Ayo berani-berani ya. Siapa? Boy bisa ya? Ya, silakan Boy. Amin. Ya, terima kasih Boy. Kita berikan tepuk tangan untuk Boy. Ya, berani-berani semua ya. Pandai-pandai. Nah, jadi sekian dari Ibu. Nanti kita lanjut minggu depan. Terima kasih dan selamat